Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel yang ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Saudara, biasakan menonton konten-konten Guru Bangsa Channel secara lengkap agar tidak gagal paham. Selamat mengikuti. Saudara, bicara masalah anggaran, masalah APBN, tentu saja itu sangat terkait dengan politik anggaran dari pemimpin-pemimpin yang menyusunnya. Menurut pengakuan dari Sumitro Joyo Hadikusumo di awal reformasi, Sumitro Joyo Hadikusumo adalah begawan ekonomi di era Soeharto dan menjadi besan dari Soeharto karena anaknya Prabowo kawin dengan anaknya Soeharto. Nah, apa yang disampaikan oleh Sumitro Joyo Hadikusumo di awal reformasi sempat saya hitung, kemudian bagaimana bisa untuk makmur rakyat, saya tulis di media massa, yakni Sumitro mengatakan bahwa kebocoran anggaran itu 30%. Pantesan kan keluarga presiden, keluarga besan presiden itu kaya-kaya. Ya, Sumitro adalah bagawannya dan dia adalah besannya, tentu saja kecipratan. 30%, karena dia juga yang hitung kan. Jadi wajar kalau anaknya Sumitro kaya. Jadi wajar kalau anaknya Sumitro kaya, Prabowo kaya, Simling kaya, ya wajar saja karena memang dia yang hitung. Saya ingat waktu itu dia menyatakan ya kebocorannya sekitar 30%. Nah, saya hitung waktu itu kalau 30% selama Orde Baru, ya katakanlah total itu ada 10.000 triliun, selama 32 tahun itu ada 10.000 triliun, berarti 30% itu sekitar 30% itu dari 10.000 itu ya 3.000 triliun. Ya, 3.000 triliun ini bisa bila dibagi untuk anak sekolah sampai mahasiswa, itu saya katakan itu bisa bebas tuh, sekolah dari SD sampai S1 bisa bebas. Seperti yang kampanye saya gunakan untuk kampanye saya di 2014 ya, waktu saya nyalek melalui PBB, saya bisa begitu ya. Kalau koruptor didor, kuliah pendidikan dari SD sampai doktor itu gratis ya. Jadi wajar saja kalau sekarang Anies Baswedan atau Muhaimin Iskandar itu mengkampanyekan BBM gratis. Itu orang lain mungkin bicara uang dari mana, sekolahnya dari mana. Ya karena orang lain tidak tahu, tidak ada hitungan-hitungannya. Tapi saya yakin itu karena saya pernah menghitung, itu sangat mungkin kalau di situ kan sekian triliun. Katakan sekarang anggaran APBN katakanlah 3.000 triliun. 3.000 triliun. Kalau bocornya 30 itu sudah 900 triliun loh. Itu makmur banget rakyat Indonesia itu. Nah, apalagi konon di era sekarang itu korupsi lebih ugal-ugalan
daripada Orde Baru. Jadi kalau Orde Baru sekitar menurut referensi dari Sumitro Jaya Hadi Kusuma itu sekitar 30%, ya sekarang bocornya mungkin lebih parah. Nah, kalau itu lebih parah berarti kalau sekarang 3.000 triliun bocor, katakanlah sama deh hitungannya 30%, maka ada 900 triliun yang bocor. Ya. Ada 900 triliun yang bocor, dan itu sangat mungkin untuk BBM, untuk anak-anak sekolah. Nah, kita kan tahu sendiri bagaimana Anies mengatur anak sekolah bisa gratis di Jakarta, ya. Dan satu pengalaman yang tentu saja sangat harus menjadi bukti nyata dan harus menjadi contoh pemimpin adalah bagaimana Anies sebagai pemimpin bisa mengatur dalam keadaan kondisi yang terpepet, pandemi, uang terbatas bahkan kurang, itu bisa mengatur untuk membangkitkan. Ya, ini khusus pemimpin ini, ya. Kalau sekedar mandor cuma bagi-bagi, tapi ini adalah karakter pemimpin. Anies memikirkan bagaimana uang terbatas itu bisa menolong rakyatnya, warganya yang imbas dari nggak bisa bekerja dan sebagainya. Ini adalah jiwa pemimpin. Nggak dilakukan oleh gubernur lain loh, apalagi Ganjar. Saya dapat laporan sendiri dari saudara-saudara saya di Brebes, saudara-saudara di Tegal. Ya. Ini ada jiwa pemimpin, ya. Dia bagaimana mengolah uang yang ada. Nah, kita melihat contoh di Anies yang harus kita perhatikan, ya. Anies mengatur TKD itu tunjangan dari daerah, tunjangan kinerja daerah, bukan gaji tetap, tunjangan kinerja daerah yang harusnya diberikan 100%, ASN dibangkitkan kesadaran menolong saudaranya. Ya Allah, saya akan menangis. Ini tidak ada pemimpin yang berbuat begitu di Indonesia, hanya Anies. Anies membangkitkan kerelaan ASN DKI yang gajinya juga sudah besar banget untuk berbagi sebagian, ya, TKD-nya, bukan gajinya, TKD-nya 50% dari KTK-nya diambil untuk memberikan kepada warganya, menolong pada saudara-saudara warga DKI. Saya betul-betul menangis loh. Begitu menyentuh, begitu politik anggarannya itu luar biasa. Nah, dan ini oleh orang-orang sono dianggap Anies korupsi. Bukan, itu untuk warganya, menolong warganya dari anggaran, dari kerelaan. Sudah dibicarakan dengan ASN untuk menolong. Itulah pemimpin. Itulah pemimpin. Pemimpin itu bukan mandor. Ini bagiannya sekian, udah selesai. Kalau nggak mau keluar. Ya, itu pemikirannya Ganjar kan begitu. Ya, kemarin waktu menanggapi TKI Cina kan seperti itu. Itu hebat, kamu warga sendiri nggak mampu, ya kamu keluar. Nggak bisa begitu. Harusnya berpikir bagaimana meningkatkan kualitas SDM yang tersingkir itu dan harus diutamakan. Kalau di CKI kasus yang sama, Anies memberikan dengan BLK, melakukannya dengan BLK. Ini yang lulusan SMA mencari kerja belum dapat masuk ke BLK, nanti dapat sertifikat, apakah nanti dapat sertifikat komputer, akuntansi, perpekelan dan sebagaimana yang bisa untuk kerja. Itu namanya pemimpin. Namanya pemimpin ya begitu berpikir, bukan sekedar mandor. Ini tidak cukup, ya udah potong-potong. Itu berpikiran mandor, berpikiran bukan pemimpin. Nah, ini yang harus warga rakyat Indonesia tahu. Itu real dilakukan oleh Anies. Jadi kalau sono-sono bilang Anies nggak kerja, ya memang mulut ember, ya. Karena orang yang belum move on itu terus
terus mencecar Anies itu wajar saja, dan saya yakin Anies sangat tahu dalilnya ya, bahwa karena memang Anies kan kader pesantren, kader ini terus tahu ya bahwa wala yakhafuna laumata laim. Makanya Anies bilang dipuji tidak disanjung tidak melambung, dicerca tidak terhina kan. Pokoknya gitulah pokoknya. Tapi saya melihat Anies itu sudah melakukan dengan cara yang benar. Wajar saja karena background Anies itu kan ekonomi anggaran kaitannya, ya wajar saja kalau Anies jadi presiden akan mengatur dengan karakternya dia, dengan keahliannya dia, ya kayak DKI itulah contohnya, mengatur TKD itu untuk menolong itu. Dan akhirnya kita kembali pada kredibilitas atau integritas Anies ya. Itu yang memang holistik berpikirnya, itu sudah cara berpikir holistik. Bagaimana bisa membangkitkan spiritual untuk menolong, bagaimana bisa membagi agar ini bisa tidak kelaparan, itu adalah satu hal yang real. Tindakan sebuah dari kepemimpinan holistik atau prophetic kepemimpinan kerasulan. Nah itu yang ada ya. Jadi bahwa janji kan Anies berjanji ya, bukan program, janji Anies untuk misalnya menurunkan menggratiskan BBM sangat mungkin dengan kecerdasan dia, politik anggaran dia, selalu berpikir bahwa dari mana, untuk apa, siapa yang menerima, itu kan politik anggaran yang memang berkeadilan ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang perlu kita pikirkan, bahwa sebetulnya dalam hal anggaran APBN itu terkait dengan siapa yang mengelolanya. Jika Orde Baru bisa bocor 30%, Orde sekarang lebih ugal-ugalan, mungkin jauh lebih dari 50%, kita tidak tahu. Yang jelas kan ada dua orang yang memang bertengger di Pandora ya, di akun Pandora, yang itu adalah kaya banget. Nah, oleh karena itu di sisi lain Anies, saya sampaikan sekalian agar kita tahu ya, bahwa Anies saya hitung penambahan kekayaannya yang memang terbuka diumumkan ya, itu penambahan kekayaan 4 tahun sebagai gubernur itu kalah dengan penambahan 1 tahun dari wali kota Solo. Itu kan dahsyat. Makanya waktu Anies waktu saya nyusun salah satu kelemahan Anies, ada di YouTube saya ya, kelemahan fatal Anies adalah yang pertama, finansial. Anies paling miskin, dan sekarang nyata, dan sekarang sudah terbukti Anies paling miskin. Waktu itu saya masih memperhitungkan dengan asumsi-asumsi, dan saya katakan yang kelemahan fatal Anies adalah finansial, dan sekarang sudah terbukti. Jadi banyak hal yang terbukti dari tulisan saya, alhamdulillah. Silakan aja dibaca. Itu bukan karena saya pandai, bukan, tapi saya yakin itu adalah hidayah ya. Kalau saya katakan itu adalah ya imajinasi yang terbimbing ya, imajinasi yang terbimbing, karena saya kan nggak punya data, tapi hanya dengan hati yang ya Allah, jangan sampai saya salah. Itu benar paling miskin. Dan yang kedua, kelemahan Anies fatal adalah salah satunya dia itu orang baik
itu memandang orang lain baik, maka Anies itu selalu tersenyum. Ya. Memandang orang lain baik, khawatirnya kalau timnya tidak punya daya kontrol yang tinggi, Anies bisa terjebak ada yang ngikut kalau dia tidak hati-hati. Dan sekarang sudah terlihat kan, melalui koalisi yang pecah itu kan kelihatan siapa yang mengikut, siapa yang berbohong. Nah ini hal-hal yang perlu saya sampaikan, bahwa itulah kelemahan fatal Anies 2 itu, dan sudah saya publikasikan 3 bulan lalu. Jadi sebelum Anies menyatakan paling miskin, saya sudah menyatakan bahwa kelemahan Anies paling fatal adalah finansial dan kejujurannya yang selalu menganggap orang lain juga jujur. Nah ini yang perlu hati-hati saja. Kalau yang kedua itu perlu hati-hati saja. Oleh karena itu sekali lagi bahwa politik anggaran itu tentu saja terkait dengan kredibilitas, integritas dari pemimpin itu sendiri. Dan Anies sudah membuktikan bagaimana dalam keterbatasan bisa mengatasi, bisa membangkitkan jiwa kerelaan berkorban di ASN DKI untuk membahagiakan warga-warga lain yang tidak bisa mendapatkan masukan karena terdampak oleh COVID-19. Mudah-mudahan bisa menjadikan pencerahan bagi kita semua, dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.